Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, kinerja positif ventilasi regulator crankcase valve apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Ford, Dodge, Ram, Volvo, Dell. Jika Anda memiliki kode P052E yang disimpan dalam kendaraan OBD2 Anda, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi sinyal dari sensor tekanan bak mesin yang menunjukkan tingkat tekanan yang tidak tepat ada. Kepadatan udara, tekanan, dalam bak mesin dipantau oleh PCM menggunakan sinyal tegangan input dari sensor tekanan bak mesin. Tegangan input sensor tekanan kotak engkol diterima oleh PCM sebagai unit tekanan aktual, baik satuan kilopascal, kepa, atau inci merkuri. Hek digunakan untuk mengukur tekanan bak mesin. Sensor tekanan bak mesin biasanya terletak di atau dekat salah satu penutup katup, karena ujung bawah dari mesin pembakaran internal harus disegel untuk mencegah kebocoran oli. Sejumlah tekanan dibuat di sana. Tekanan ini disebabkan oleh perubahan suhu yang drastis, uap yang dihasilkan oli engine, dan gerakan sentrifugal crankshaft, batang penghubung yang cepat. Dell, sistem ventilasi kotak engkol positif, PCV, menggunakan vakum intake yang dikontrol secara hati-hati untuk menarik tekanan dari crankcase melalui katup yang dirancang khusus, katup PCV, yang hanya memungkinkan satu arah aliran. Pada sebagian besar aplikasi kendaraan, katup PCV menggunakan vakum langsung dari intake manifold. Dalam aplikasi khusus ini, vakum PCV diatur menggunakan katup regulator PCV yang dikontrol secara elektronik. PCM menggunakan sinyal input dari sensor tekanan bak mesin untuk menentukan berapa banyak tekanan vakum yang harus diterapkan ke PCV untuk kinerja optimal. Suplai tegangan baterai yang konstan biasanya diterapkan pada satu terminal katup regulator PCV dan PCM memasok ground yang diperlukan untuk menyelesaikan sirkuit, posisikan katup regulator di perumahannya, dan mewujudkan tingkat vakum PCV yang diinginkan. Jika PCM mendeteksi bahwa tingkat tekanan Carter yang diinginkan tidak dapat dicapai dengan katup regulator PCV, kode P052E akan disimpan dan lampu indikator kerusakan (MIL) dapat menyala. Foto katup PCV, salah satu komponen sistem. Berapa parahnya DTC ini? Tekanan Carter yang salah dapat menyebabkan kebocoran oli engine. Kode P052E harus dikategorikan berat dan ditangani dengan benar. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode mesin P052E dapat meliputi kebocoran oli mesin, asap uap dari area bawah tanah mendesis, menghisap, kebisingan dari area mesin, masalah kemunduran yang disebabkan oleh kebocoran vakum. Apa saja penyebab umum dari kode tersebut? Penyebab kode ini dapat meliputi katup regulator PCV yang buruk, katup PCV rusak, sensor tekanan Carter rusak, buka atau korsleting katup regulator PCV, sensor Becker, kabel kerusakan pada PCM atau kesalahan pemrograman PCM. Contoh sensor tekanan Carter. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P052E? Dalam pengalaman saya, pengukur tekanan vakum manual, pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang dapat diandalkan akan diperlukan ketika mendiagnosis kode P052E. Tes tekanan vakum manual harus dilakukan sebelum mendiagnosis kode crankcase pressure PCV terkait yang tidak memadai. Jika mesin gagal menghasilkan cukup ruang hampa udara, ia harus diperbaiki sebelum melanjutkan dengan diagnosis Anda. Untuk melakukan tes tekanan vakum manual, lepaskan selang vakum PCV dan pasang pengukur tekanan vakum Anda ke sana. Sumber informasi kendaraan Anda harus menghasilkan spesifikasi mengenai kekosongan mesin minimum. Periksa semua selang PCV untuk tanda-tanda retak atau pecah dan perbaiki seperlunya. Selang vakum PCV yang pecah atau runtuh dapat berkontribusi terhadap kondisi yang menyebabkan P052E disimpan. Jika mesin dalam kondisi kerja yang baik dan tidak ada kebocoran vakum, lanjutkan dengan inspeksi visual semua katup regulator PCV dan kabel sensor dan konektor crankcase sensor. Lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Menulis informasi ini dapat membantu Anda ketika diagnosis Anda terungkap. Setelah itu, kosongkan kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah kode diatur ulang. Manfaatkan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan tampilan permukaan konektor, diagram kabel, diagram pin-out konektor, prosedur dan spesifikasi pengujian komponen. Semua informasi ini diperlukan untuk melanjutkan diagnosis Anda. Uji katup dan sirkuit regulator PCV, KOEO, gunakan pemindai untuk secara manual mengaktifkan katup regulator PCV, selidiki rangkaian catu daya untuk katup regulator PCV dengan ujung uji positif dari DVOM.
Gunakan ujung uji negatif untuk menguji tanah katup regulator PCV jika ada tegangan baterai pada konektor katup regulator PCV. Mencurigai bahwa katup rusak, Anda dapat menguji katup menggunakan deform. Jika gagal memenuhi spesifikasi yang disarankan, pasti tidak baik. Jika tidak ada tegangan pada konektor katup regulator PCV, lanjutkan ke langkah berikutnya, tes untuk sirkuit output tegangan katup regulator PCV pada konektor PCM. Gunakan ujung uji positif DVOM untuk menyelidiki tegangan output katup regulator PCV pada konektor PCM. Ujung uji negatif harus dihubungkan ke tanah yang dikenal baik. Jika ada sinyal tegangan output pada konektor PCM yang tidak ada pada konektor valve regulator, Anda memiliki sirkuit terbuka di antara keduanya. Jika tidak ada pengaturan PCV, sinyal output katup ator hadir pada konektor PCM. Lanjutkan ke langkah berikutnya, tes sensor tekanan crankshaft menggunakan DVOM dengan kunci dan mesin mati, KOEO. Tempatkan DVOM pada pengaturan ohm dan ikuti prosedur spesifikasi pabrik untuk menguji sensor tekanan crankcase dengan konektor dicabut. Jika sensor tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan, itu harus dianggap rusak. Jika sensor memenuhi spesifikasi pabrikan, lanjutkan ke langkah berikutnya, gunakan DVOM untuk menguji tegangan referensi, biasanya 5 volt dan ground pada konektor sensor tekanan crankcase dengan KOEO dan sensor tekanan crankcase dicabut. Selidiki pin tegangan referensi konektor sensor dengan ujung uji positif dari DVOM. Hubungkan ujung uji negatif ke pin ground dari konektor untuk menguji seluruh rangkaian. Jika tidak ada tegangan referensi terdeteksi di konektor sensor, cari PCM dan uji korespondensi sirkuit di konektor PCM. Gunakan kabel uji positif dari DVOM. Kabel uji negatif harus dihubungkan ke ground yang diketahui baik untuk tes ini. Jika tidak ada tegangan referensi pada konektor PCM, dugaan kegagalan PCM atau kesalahan pemrograman. Jika tidak ada ground pada konektor sensor, gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan sumber tanah dan pastikan bahwa itu terpasang erat ke blok mesin atau baterai. Jika ada tegangan referensi dan pentanahan pada konektor sensor tekanan bak mesin, lanjutkan ke langkah berikutnya, uji sinyal sensor bak mesin tegangan rangkaian menggunakan DVOM dengan kunci pada putaran mesin, KOER, dan sensor tekanan bak mesin terhubung kembali. Gunakan ujung positif DVOM untuk menyelidiki tegangan sinyal sensor tepat di belakang konektor. Ujung uji negatif harus kembali dihubungkan ke tanah baterai. Gunakan pengukur tekanan vakum untuk mendapatkan tekanan kotak engkol yang benar dan membandingkan tegangan sinyal sensor dengan grafik tekanan ketegangan di sumber info kendaraan Anda. Tegangan sinyal sensor tekanan case salah, pertimbangkan sensor salah. Jika tegangan sinyal sensor tekanan bak mesin pada konektor sensor mencerminkan tingkat tegangan yang benar, lanjutkan ke langkah berikutnya, menguji sirkuit sinyal sensor tekanan bak mesin pada konektor PCM dengan KOER. Gunakan kabel uji positif DVOM untuk menyelidiki sirkuit sinyal sensor tekanan bak mesin pada konektor PCM. Kabel uji negatif harus dihubungkan ke tanah baterai. Jika sinyal sensor tekanan Carter yang benar ditemukan pada konektor sensor tetapi tidak pada sirkuit sensor yang sesuai konektor PCM, curiga ada sirkuit terbuka di antara keduanya. Jika PCV regulator valve, crankcase pressure sensor dan semua sirkuit berada dalam spesifikasi, dugaan kegagalan PCM atau kesalahan pemrograman PCM, buletin layanan teknis (TSB) yang sejajar dengan kendaraan yang dimaksud serta gejala dan kode yang disimpan dapat membantu diagnosis Anda.